Aduh, kenapa ya anakku umur 2 tahun kok belum bisa ngomong, sementara anaknya ibu itu dari umur 1 tahun ngomongnya udah pinter banget. Wah, kira-kira kenapa ya? Saya akan bahas sekarang. Gak bisa dipungkiri nih parents, banyak orang tua yang iri, bisa dibilang seperti itu, ketika melihat perkembangan anak orang lain, sementara anaknya belum mencapai perkembangan itu. Pasti dalam hatinya khawatir, kenapa? Kok anak dia udah bisa gini, anak aku belum? Jangan-jangan anak aku telat. Nah, itu pasti banyak banget orang tua yang berpikir seperti itu. Sama halnya dengan bicara. Ketika anak sudah mulai bisa berbicara, sementara anak kita belum bisa berbicara, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nih anakku kok belum bisa ngomong, sementara anaknya si Anu udah bisa ngomong A, B, C, D. Oke, sebelum parents berpikir macam-macam kesana kemari dan menjudge anak parents, maka saya akan berikan informasi tentang keterlambatan bicara kepada anak. Jadi, keterlambatan bicara kepada anak ini ada dua jenis. Yang pertama adalah late talkers, yang satu lagi adalah speech delay. Dan ini dua keterlambatan bicara yang sangat berbeda. Apa itu late talker? Late talkers artinya keterlambatan bicara atau keterlambatan perkembangan bahasa ekspresif tanpa adanya keterlambatan pada kemampuan lain. Jadi istilahnya dia hanya menunda berbicara. Sebenarnya dia sudah bisa berbicara, dia merekam apa yang orang lain ucapkan, namun dia menunda untuk berbicara. Sedangkan speech delay adalah keterlambatan bicara, termasuk di dalamnya secara artikulasi, suara, dan kelancaran pun ikut terlambat, ditambah dengan adanya gangguan pada kemampuan lain. Karakteristik late talkers ini biasanya mereka sulit untuk mengungkapkan pesan lewat kata-kata, sedangkan speech delay mirip karakteristiknya dengan late talkers, namun biasanya disertai dengan gangguan-gangguan lain. Misalnya gangguan pada artikulasi, kemudian pembentukan suara, dan kelancaran dalam berbicara. Gangguan speech delay pun dibagi menjadi dua parents. Yang pertama adalah gangguan speech delay fungsional, di mana gangguan ini adalah terjadi karena kurangnya stimulus dari orang tua dan salah pola asuh. Yang kedua adalah gangguan speech delay non-fungsional. Ini biasanya akibat adanya gangguan bahasa reseptif yang biasanya terjadi pada anak autis dan ADHD. Ingat ya parents, setiap anak mengembangkan keterampilannya dengan waktu yang berbeda-beda, tidak sama. Ketika bulan April, anak A bisa ngomong, tapi anak B belum bisa ngomong. Selama periodenya masih normal, meskipun beda bulan, tidak usah khawatir. Selama anak parents menunjukkan perkembangan-perkembangan sesuai usianya. Lalu kapan parents harus konsultasi kepada dokter apabila anak parents dirasa belum juga berbicara? Yang pertama adalah ketika pada usia 1 tahun belum ada babbling sama sekali. Apa itu babbling? Babbling adalah mengoceh. Mengoceh adalah fase penting dalam perkembangan bahasa bicara anak. Apa misalnya contoh mengoceh? Iya, seperti kata-kata mama, papa, baba. Pada usia 6-12 bulan biasanya anak-anak sudah mulai bisa mengoceh. Biasanya pada usia 6-12 bulan ini anak sudah mulai bisa mengulang-ulang gabungan huruf ya mati dan huruf hidup. Yang seperti saya sebutkan tadi, kan kalau fase sebelumnya biasanya sebelum 6 bulan anak sudah bisa juga mengeluarkan suara satu huruf mati, misalnya up, gitu kan. Nah setelah itu baru berkembang prosesnya ke fase mengoceh gabungan huruf hidup dan huruf mati yang diulang-ulang, mama, baba, ne. Seperti itu. Parents perlu hati-hati juga apabila anak parents belum bisa mengucapkan satu kata pun pada usia 16 bulan. Misalnya hanya sepatah kata makan
atau misalnya mama, apabila pada usia 16 bulan ini mereka belum mengeluarkan kata satu pun, maka parents harus hati-hati. Yang ketiga, parents harus hati-hati apabila anak parents pada usia 2 tahun belum bisa mengucapkan 2 kalimat. Nah, apabila anak parents mengalami 3 ciri yang sudah saya sebutkan tadi, maka parents harus segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi lebih lanjut. Lalu bagaimana cara menstimulasi perkembangan bahasa dan bicara pada anak? Yang pertama adalah parents harus rajin ngobrol sama anak parents. Obrolkan apa saja yang sedang parents kerjakan dan anak lakukan. Contohnya aja ketika anak mau diajak makan, maka kita ajak mereka ngobrol. Nah, ayo sekarang kamu makan ya, mama suapin sama wortel, sama telur, sama bayam, misalnya gitu ya. Atau misalnya parents mau ajak mandi anak parents. Ayo nak, sekarang waktunya mandi yuk. Pakai air segar sama mama, mau bawa mainan apa? Nah, ketika berbicara itu, parents harus pelan-pelan. Pastikan anak parents memperhatikan apa yang parents ucapkan. Kenapa kita harus rajin ngobrol sama mereka? Agar mereka mendengar secara rutin. Jadi, kalau mereka mendengar secara rutin, maka akan mendorong anak untuk menyerap dan mengingat kosakata lebih banyak. Yang kedua adalah biasakan menggunakan gerak isyarat atau bahasa tubuh. Jadi kenalkan kepada anak bahasa-bahasa tubuh agar mendorong anak lebih ekspresif lagi. Contohnya saja, untuk makanan yang dia suka, kita ajarkan gerakan-gerakan ikonik. Misalnya kalau makanannya enak, kasih tanda jempol. Enak ya nak? Nah, berarti anak tahu, oh kalau makanannya enak, dia acungkan jempolnya. Atau misalnya ketika bahagia atau senang, ajarkan mereka untuk bertepuk tangan. Atau misalnya kalau misalnya berpisah dengan saudara atau misalnya kakek nenek, dadah, tangannya dilambaikan. Nah, itu adalah gerakan-gerakan ikonik. Yang ketiga adalah rutin membacakan buku cerita. Dan ketika parents membacakan buku cerita pun, dorong anak untuk aktif menunjuk dan menyebut gambar yang ada di dalam buku cerita tersebut. Dan yang terakhir ini khusus dari saya, ya, bagaimana cara menstimulasi anak agar mereka dapat berbicara dengan sesuai tahapannya, yaitu menggunakan kata-kata sesuai dengan ejaannya. Jadi jangan gunakan kata-kata yang misalnya dengan mungkin tujuannya lucu-lucuan, namun sebenarnya ini dapat mempengaruhi gaya bicara mereka. Contohnya saja kalau parents memberikan mereka susu, maka bilang, minum susunya. Ya dek, jangan bilang, nih dek, minum cucunya. Atau misalnya parents mengajak anak parents untuk makan. Yuk makan dek. Jangan pakai kata-kata, yuk mamam dek. Makan ya makan, minum ya minum, susu ya susu. Nggak jadi mamam, nggak jadi cucu, nggak jadi nyum. Atau misalnya jalan-jalan jadi alan-alan, pakai celana jadi pakai nana atau lain sebagainya. Jadi harus ucapannya itu sesuai dengan ejaannya. Jadi pelafalannya juga benar, nggak disalah-salahkan. Meskipun lihatnya hanya lucu-lucuan. Jangan ya parents, misalnya ada ondel-ondel, bilang aja ada ondel-ondel. Jangan bilang ada endel-endel atau enden-enden. Meskipun misalnya anak parents belum bisa mengikuti perkataan yang parents ucapkan, tidak apa-apa. Ya namanya juga bertahap kan, anak-anak nggak mungkin bisa langsung nyebut R ya kan, bertahap. Tapi kalau misalnya mereka biasa mendengarkan kata-kata yang pelafalannya benar, maka akan mudah mereka juga nanti mengucapkan dengan kata-kata yang benar. Jadi meskipun anak parents masih cadel bicaranya, ya nggak apa-apa, tapi parentsnya harus betul pelafalannya. Ingat ya parents, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa tidak semua anak harus sama rentan waktunya ketika mereka berbicara, ya. Setiap anak mengembangkan keterampilannya yang berbeda-beda waktunya. Kapan ini, kapan. Selagi masih dalam usianya dan perkembangannya juga terus meningkat, mereka masih suka mengoceh, mereka masih suka kontak mata dengan parents, itu parents tidak perlu khawatir, ya.
Parents perlu khawatir apabila anak parents mengalami kemunduran saat berbicara, atau jika anak parents tidak melakukan kontak mata dengan parents, dipanggil namanya tidak menoleh, atau ketika ada sesuatu bunyi-bunyian yang keras pun dia tidak merespon apapun, lalu dia tidak melakukan gerakan ketika ada sesuatu yang sebenarnya bisa membuat anak jadi ekspresif, tapi dia flat aja, biasa aja. Apabila dia tidak mengoceh atau mengeluarkan kata-kata hingga umur 15 bulan, maka parents harus konsultasi ke dokter anak agar nanti dokter bisa mengevaluasi perkembangan anak parents, dan apabila dibutuhkan terapi bisa langsung disegerakan terapinya agar tidak ada keterlambatan dalam menangani permasalahan yang terjadi kepada anak parents. Oke parents, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk di like, di comment, and di share ke media sosial yang parents punya. Dan untuk parents yang sudah mensubscribe channel ini, terima kasih banyak, karena dengan subscribe-nya dari parents membuat kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video edukasi lainnya. Untuk parents yang sudah nonton tapi belum subscribe, ayo subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.